Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kegiatannya dengan bareng-bareng mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ini kan tanggal merah. Jadi kita libur ini tanggal berapa nih? 1 Juni. Tanggal 1 Juni itu tanggal merah, ada apa sih? Hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila. Jadi di hari libur ini, di tanggal merah ini, memperingati hari lahirnya Pancasila, kita akan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang menambah wawasan kita, yang menambah pengetahuan kita. Bukan hanya menambah wawasan dan pengetahuan saja, tapi semoga itu juga bisa menumbuhkan semangat kita sebagai warga negara Indonesia, bisa menumbuhkan jiwa kebangsaan kita. Nah, nanti kita menyanyikan satu lagu. Ini ada lagu yang bagus, judulnya yaitu Berkibarlah Bendera Negeriku, diciptakan yang nama penciptanya adalah Gomblo, nanti almarhum. Nanti kita nyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Setelah itu nanti kita kupas isi dari liriknya itu apa sih. Nah, begitu ya. Kita nyanyi dulu, nanti bareng-bareng. Habis itu kita diskusian. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah nuansa-nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah-ramah budi bahasamu. Aku ingin kepala tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengharumkan hidup dalam kesatuan. Ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Aku ingin kepala ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengembang cita
Lagu yang liriknya itu begitu luar biasa, liriknya itu tidak sembarangan. Ada harapan di situ, ada cita-cita, ada keinginan. Nah, coba ini dari teman-teman terlebih dahulu, silahkan mengemukakan pendapatnya, mengemukakan pandangannya dari lirik-lirik yang tadi kita nyanyikan. Ini ada harapan apa sih? Kita coba tafsirkan apa yang sebenarnya menjadi keinginan penulis, menjadi cita-cita penulis, apa yang ingin disampaikan oleh penulis lirik lagu ini kepada kita lewat lirik lagu. Coba silahkan. Siapa dulu? Ayo, coba. Apa yang kamu rasakan sih dengan lagu ini tadi yang kamu dengarkan? Apa dalam pikiran atau dalam rasanya? Silakan. Ayo. Nggak ada rasa. Nggak ada satupun. Izin Ya. menjawab, Pak. Ya. Jadi dari lagu ini tuh mengandung lirik yang sangat bagus ya. Dan menurut saya ini sebagai motivasi untuk diri kita sebagai warga Indonesia itu kita harus semangat. Kita tuh harus tunjukkan kepada dunia dengan semangatnya kita. Apa yang ada dalam hati kamu setelah kamu mendengarkan itu? Apa? Nggak ada lagi? Nggak ada? Rizky? Biasa aja? Oh, biasa aja. Nggak menarik ya lagunya ya? Oh, nggak masuk. Ara? Oh, masih ngantuk. Bagus. Dia gimana dia? Belum terlalu paham. Zakia? Ada perasaan apa? Rasanya saya semangat jadinya karena di sini itu kan lirik awal itu tertulis semangatmu yang panas membara, jadi kita tuh disuruh kayak yang diituin untuk menunjukkan kepada dunia semangatnya untuk membangun jiwa raga yang selaras keanggunan. Oke, kalau Nanas? Jadi dari lagu ini Yang kamu rasakan, Nanas, nggak usah melihat lagu liriknya. Kamu merasakan apa? ya sedikit agak merinding. Agak merinding. Pada saat apa kamu merasa merinding? Dengan lagu apa? Pas lirik apa? yang daku ini pokoknya yang sebelah situ. Daku ingin. Oh. Kalau Ustadz apa? Ustadz? Jadi di lagu ini dari lirik-liriknya ini kalau dikupas ya Pak ya, Nggak usah dikupas. Rasanya itu, Pak, Rasanya. mendengarkan itu. rasanya ya ada perasaan tadi kayak Nanas merinding. Jadi seolah-olah ini loh, saya tuh warga negara Indonesia itu harus berkarisma. Negara ini harus berkarisma karena masyarakatnya itu berkualitas, masyarakatnya itu punya daya juang, masyarakatnya itu punya kepedulian terhadap negaranya. Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol. Saya langsung mendengarkan lagu ini, saya menangis. Kenapa? Saya bisa membayangkan para pejuang yang telah mendahului kita begitu luar biasanya. Sementara kita yang ada di sini, dengan kita sudah tidak dijajah, kok malah kita tidak punya karya. Untuk ngurusin diri sendiri aja nggak bisa. Untuk mengisi perjuangan kemerdekaan ini kok nggak ada. Ini yang saya sedih. Dan Bapak jujur saja menangis karena belum seberapanya. Apa yang sudah saya lakukan belum ada seberapanya dari para pahlawan. Di sana ada kalimat, daku ingin jiwa raga ini selaras keagungan. Kemudian jari jemari saya, tangan saya tuh mau membuat karya-karya yang hebat biar semuanya tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang hebat. Ternyata saya belum bisa berkarya, malah mengotori. Saya jangan-jangan masih tangan saya bukan berkarya tapi mengotori, merusak apa yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita. Saya menangisnya di situ. Jadi sangat malu sekali atas diri saya karena saya belum bisa mempertahankan, apalagi mengisi, berprestasi. Itu barangkali dalam lagu ini. Ini tantangan, ya. Kita harus kempalkan tangan ini, kita harus sing-singkan badan baju kita untuk tampil di depan sana. Jadi orang-orang yang bodoh saja kalau hari ini cuma lontang-lantung, tawuran dan seterusnya, itu manusia bodoh gitu tuh. Kalau saya jadi Tuhan, itu tak habisin semuanya. Makanya saya bukan Tuhan. Dan Tuhan Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Maha Pengampun dan seterusnya. Saya sendiri sangat-sangat melihat kondisi yang ada saat ini. Para pelajar tawuran, para pelajar mabok, para pelajar cuma nongkrong-nongkrong gitu saja. Dan hari ini jangan-jangan tidak tahu libur itu untuk apa. Yang diharapkan libur itu untuk main hura-hura. Jangan-jangan hari ini ada orang yang cuma sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, ternyata tidak mengisinya, tidak tahu bahwa ini liburan untuk apa. Sebagai orang yang cerdas, harusnya perenungan terus apa yang harus kita lakukan dalam hari ini. Ya, apa misalkan kita jalan-jalan healing kemana, ke Taman Makam Pahlawan sambil membayangkan bahwa beliau telah berjasa semuanya. Barangkali itu dengan lagu ini saya mudah-mudahan gombloh yang konon kata suka mabok, suka apa, tapi dengan lagu ini kemudian membuat orang tersadar dengan lagu ini. Seorang gombloh menurut saya adalah seorang pahlawan dari jemarinya untuk menulis kata-kata ini kemudian dilakukan dan kita membuat jadi tersadar. Mudah-mudahan Allah memaafkan sang pahlawan gombloh yang kurus, rempeng, rambutnya panjang, giginya ompong dan seterusnya. Tapi luar biasa untuk gombloh. Mudah-mudahan beliau mendapatkan yang terbaik di situnya. Itu barangkali Ustadz. Kemudian ngomong apa lagi nih? Ini Pak, ini kan karena kita memperingati hari lahir Pancasila, jadi kita akan mempersilahkan kepada teman-teman semuanya, kita diskusikan di sini, kita tanya jawab seputar Pancasila supaya wawasan kita, pengetahuan kita itu bertambah, sudut pandang kita itu juga bertambah. Supaya kita jangan jadi warga negara yang nggak tahu apa-apa, cuma tahu pokoknya tanggal 1 Juni itu Pancasila lahir. Saya mau libur. Nah, libur. Ya. Nah, jadi gitu ya. Nanti silakan pokoknya tanya jawab. Kita temanya adalah tentang Pancasila. Ya. Silakan. Coba, silakan. Pak, saya ingin bertanya. Ya, gimana? Kenapa? Ya, kenalan dulu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenapa nama saya Muhammad Irfan? Saya dari SMP Muhammadiyah. Oh iya. Iya. Saya ingin bertanya kenapa Hari Pancasila harus diperingati? Waduh, bingung nih saya nih nggak bisa jawab nih.
Kenapa hari kelahiran Pancasila kok diperingati? Tujuannya apa nih? Negara atau pemerintah meliburkan untuk memperingati Pancasila yang dilahirkan ini saat ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Untuk apa? Kalau memperingati biar apa? Ingat. Berarti kita disuruh untuk mengingat, tidak boleh lupa dengan Pancasila itu. Harusnya pada bulan-bulan ini, 1 bulan sebelum dan 1 bulan sesudah ini harus orangnya itu harus berpancasilais. Isi dari Pancasila itu apa saja? Yaitu yang 5 sila. Panca itu 5, sila itu sesuatu yang menjadi dasar-dasar untuk bisa kita gunakan untuk menjadi orang yang dalam bernegara, bermasyarakat, beragama itu biar menjadi nyaman, tentram, dan damai di negeri ini. Oke, salah satunya yaitu sila yang pertama, sila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita wajib bertuhan, berarti wajib beragama. Kalau yang tidak beragama di negeri ini haram untuk hidup di negara ini. Terserah mau agamanya, kalau kita Muslim, mau yang Nasrani boleh, mau yang Katolik boleh, mau yang Hindu boleh, Buddha boleh, Konghucu juga boleh. Jadi silakan, negara sudah mengizinkan, negara sudah memfasilitasi baik bangunan-bangunan untuk ibadahnya juga, dan semuanya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai pelajar harus berkeri kemanusiaan. Kita punya dasar harus memanusiakan manusia. Manusiawi dong kita tuh. Menghukum boleh? Boleh orang menghukum, tapi manusiawi. Dan mendidik biar jerak kapok. Jadi manusia, kemanusiaan yang adil. Kalau kita ada di antara teman kamu ribut, nggak boleh berpihak. Kita wajib berpihak kepada yang benar. Kita harus adil, berpihak kepada keadilan. Sekalipun itu teman kamu, sekalipun itu saudara kamu, kalau salah ya katakan salah. Kalau nggak salah, saya pernah dengar lagu qosidah gitu tuh. Lagu qosidah, ibu membela. Ini membela adik melakukan kesalahan, ibu membela, ini membela. Nah, kalau bapaknya itu yang bijak, kalau itu salah, ya katakan salah. Nanti cari lagunya, qasidahnya itu. Walau ibu membela, yang salah dikatakan salah itu. Nanti ada lagunya, liriknya itu. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, kita harus bersatu dalam dibingkai kesatuan Indonesia, dibingkai dengan keragamannya, kebinekaan. Nih coba kalau bajunya sama semuanya, nggak asik gitu tuh. Bapak pakai ini nih, kokam nih, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Makanya dengan lagu tadi, dengan kalau ada upacara bendera, menaikkan terus Indonesia Raya, pasti Bapak menangis. Karena tahu, membayangkan seperti apa. Dan kalau menurut Bapak, kalau Bapak ekstrim, kalau ada mendengarkan lagu Indonesia Raya masih cengat-cengit dan masih main, itu harusnya gebuk itu tuh. Gak pantas sekali tuh. Karena dia nggak tahu sih, membayangkan aja nggak tahu. Jadi isinya masih kosong otaknya. Jadi ya lagu dangdut, lagu ini sedih. Kalau lagu Indonesia Raya ketawa-ketawa, kan lucu gitu. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini kita ada pemimpinnya, ikuti pemimpin itu. Kalau salah kasih tahu. Ya, nanti kalau di sini ada KM ketua kelas, kemudian salah, kasih tahu gitu. Kalau itu salah gitu tuh. Kalau ada masalah, musyawarahkan. Wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau ada apa-apa, yuk kita selesaikan dengan musyawarah. Musyawarah untuk mufakat.
Jadi kalau mau, oh yuk kita mau jalan-jalan kemana? Ini ke Gunung Jati ya, ini ke Guci ya, ini kemana? Terus mana? Semua ngotot-ngotot. Kita musyawarahkan. Jangan nanti, kan saya nggak milih ke Guci, jadi saya nggak mau ikut, masa bodoh aja lah. Nggak boleh, ini sepakat. Karena ini kelompok. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita berkeadilan, makanya harus adil. Biar apa? Kalau nggak pernah adil, itu nggak bakalan akan sejahtera. Kalau nggak akan ada keadilan, pasti ada keributan. Ribut itu efek dari ketidakadilan. Hari ini negara kita sudah adil belum? Menurut kamu? Menurut kamu? Belum. Dari sisi apa nggak adilnya? Ayo, dari sisi apa? Lagunya Oma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Masih pro. Ya, para pejabat pro. Pejabat harus sebagai abdi negara. Sebagai pelayan masyarakat. Dia itu melayani kita, tapi pada saat ada pejabat datang ke kita, kita disuruh apa? Menghormati. Dia itu digaji sama siapa? Sama kita. Dengan cara apa? Bayar pajak tuh. Tapi dia sombong banget dengan mobil platnya plat merah. Mau nggak mau ini minggir-minggir itu tuh. Kurang ajar itu. Menurut saya itu kurang ajar. Harusnya pegawai negara harus melayani masyarakat karena masyarakat, kedaulatan rakyat ada di kedaulatan ini ada di rakyat. Makanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kan itu mewakili kita harusnya, mau kita milih. Makanya itu kita nggak kenal sama orang-orang itu, tapi kita milih. Tapi yang sudah jadi arogan sekali, keterlaluan itu tuh. Saya marah sekarang karena pakai ini nih. Tapi ada nggak yang anggota dewannya bagus-bagus? Ada, cuma masih sedikit. Itu yang saya sedih. Oke, barangkali itu kenapa kita harus memperingati. Yuk kita biar bareng-bareng. Jangan-jangan di luar sana itu anak-anak muda itu pada ke mall, pada ke gereja, pada ke wisata kemana-kemana. Mungkin di sana ada tawuran, mungkin ada apa. Itu salah. Harusnya yang seperti ini nih. Harusnya nggak boleh libur kalau menurut saya. Libur malah lontang-lantung nggak jelas. Suruh masuk, suruh pacara harusnya. Tapi ya sudahlah. Karena hari libur, kita ikutin saja. Saya juga senang kalau libur. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Ya. Pancasila kan sebagai dasar negara. Nah, kenapa sih di suatu negara itu harus ada dasar negaranya? Lalu kenapa Indonesia itu harus mempunyai Pancasila? Nah, kan itu Pancasila sebagai dasar negara, dasar, fondasi. Kalau bangunan tidak ada fondasinya, kemudian dibangun tingkat berapa? Kira-kira kenapa? Ambruk. Makanya negara biar tidak ambruk harus ada dasarnya. Maka para tokoh bangsa ini, mulai Soekarno, Yamin dan seterusnya, Supomo kumpul. Ya, panitia BPU PKI itu membuat ini, bikinlah, tercetuslah, yaitu tadi rumusan Pancasila yang 5 sila. Walaupun satu dengan yang lainnya berbeda-beda, cuma intinya sama. Ini yang sila kelima jadi apa? Sila ke-1 jadi keberapa nomor urut-urutnya beda-beda saja. Karena mungkin cepet-cepet nggak contek-contekan, jadi ngarang dewek ini ngarang dewek. Setelah dikumpulkan inti sarinya kok sama. Jadi tinggal terakhirnya diputuskannya ketuhanan dulu dong. Karena apa? Kita merdeka juga bukan begitu saja, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu sangat-sangat luar biasa itu. Undang-Undang Dasar 45 itu alinea pertama gimana? Alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu itu juga alinea berikutnya sama, tapi di sana ada
ada kata-kata itu bahwa merdekanya Indonesia ini bukan hasil hadiah dari para penjajah untuk diserahkan di hadiah, bukan, tapi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berhidupan kebangsaan yang bebas, tidak ada kekangan, tidak ada intimidasi dan seterusnya. Jadi dasar negara wajib, dan kita udah sepakat kalau di Muhammadiyah itu namanya Pancasila itu sudah keputusan final, keputusan yang kesepakatan darul akdi wassahadah, kesepakatan bersama bahwa Pancasila sebagai ini. Jadi nggak usah ngomong-ngomong lagi lah tentang Pancasila, karena apa? Sekarang saatnya untuk diamalkan, bukan untuk diceritakan, amalkan. Nah, cara mengamalkannya nanti seperti apa? Barangkali itu. Jadi kalau kita mau membangun dengan kokohnya bangsa ini harus ada dasarnya, fondasinya. Fondasi kalau di negeri ini adalah Pancasila. Sehebat apapun kalau tidak sila pertama ini hancur. Wis. Ya. Terus ada lagi yang mau nanya? Ya. Siapa namanya? Mulki Muhammad. Mulki Muhammad. Kelas berapa tuh? Kelas 10. Kelas 10. Oke. Saya mau nanya, kan hari ini hari Pancasila. Ya. Hari Pancasila. Nah, terus siapa sih yang mengandung hari Pancasila? ini pertanyaan sangat menarik dan kayaknya mungkin sangat jarang orang berpikir itu. Lahir, identik lahir itu sebelum dilahirkan pasti dikandung. Pertanyaan tadi dari Mulki, siapa yang mengandung Pancasila ini? Orang tuanya siapa nih? Saya bingung kalau tanya kayak gitu tuh. Tapi karena ini sebuah gambaran, bayangan kalau kita sebagai makhluk hidup itu ada yang mengandung, kemudian melahirkan dan seterusnya. Nah, ini berarti siapa yang mengandung? Pancasila itu berasal dari sari pati jiwa-jiwa bangsa ini. Jadi bangsa ini punya karakter, punya kepribadian yang tadi 5 sila itu. Ya. Jiwanya gotong royong, jiwanya suka membantu, dia harus agamis ya. Ya, beragama, agamis kepada Tuhan. Ya. Kemudian tentang bekerja sama, kemudian dengan kebinekaannya itu tuh. Tapi tetap kita satu. Nah, itu mulai kapan? Sebenarnya itu zaman Majapahit itu sudah ada. Ada unsur-unsur tapi bukan Indonesia, belum ada Indonesia. Nuswantoro, Nusantara. Itu bergabung dari seluruh beberapa pulau. Kalau Majapahit itu dulu itu lebih dari sampai ke Malaka. Jadi Thailand, Singapura, Malaysia itu dalam kekuasaan Majapahit. Kok sekarang enggak ya? Sudahlah, nggak usah mikir seperti itu. Tapi jiwanya orang-orang yang mau bergabung dari pulau-pulau, dari suku-suku yang lainnya, dari adat istiadat itu menjadi keragaman, mau bersatu atas dasar itu tadi Pancasila. Makanya siapa yang mengandung? Pertiwi. Pertiwi itu maksudnya siapa? Adalah para manusia-manusia yang ada di negeri ini sepakat untuk menghidupkan, untuk hidup berdampingan, untuk hidup beragamis, untuk hidup saling tolong-menolong, hidup untuk bersatu, hidup untuk kesejahteraan, hidup untuk kedamaian dan seterusnya, keadilan dan kebersamaan semuanya. Itu semuanya jiwa-jiwa bangsa Indonesia diperes, maksudnya diringkas menjadi Pancasila lah itu. Jadi kita sebagai keluarga besar Muhammadiyah, apalagi ini anak-anak IPM yang tergabung di Muhammadiyah Boarding School, ini kita nggak usah ribut-ribut lagi sama Pancasila. Sekarang saatnya untuk kita lakukan, amalkan. Hei, kamu melanggar nih, melanggar Pancasila, sila keberapa? Sila ke-1. Karena kamu apa? Disuruh untuk sholat, marah-marah aja. Digiring-giring untuk sholat, susah. Nah, itu kamu melanggar Pancasila, sila ke-1. Hei, kamu kok ribut-ribut terus kayak gitu tuh? Boya bersatu. Nah, kamu melanggar dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Hei, kamu tuh kalau berbagi kok nggak gini tuh, berat sebelah, ini seperti ini. Itu dengan sila keberapa? Kedua. Tidak adil kamu tuh.
Jadi sekarang sudah saatnya kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan itu. Siapa lagi mau nanya? Saya Pak. Ya. Pancasila Nah, siapa dulu namanya? Radiatul Radiatul Asia kelas 11. Oke. Pancasila itu kan dilahirkan sama saja dengan manusia. Manusia dilahirkan berarti manusia itu harus tumbuh berkembang menjadi manusia yang sehat dan kokoh. Ya. Lalu bagaimana Pancasila itu agar berkembang dan tumbuh di negara kita ini? Nah, ini saya merinding nih. Pertanyaan ini membuat saya merinding. Jangan-jangan di luar sana para pejabat nggak pernah mikirinnya kayak ginian tuh. Yakin. Nih, saya ngomong agak sedikit ekstrim gitu tuh. Saya karena saya bangga punya kalian bisa bertanya-tanya seperti ini. Dilahirkan. Setelah lahir harus dipelihara, dijaga. Ya. Kalau sakit diobati. Ya, dikasih vitamin. Caranya seperti apa? Yaitu tadi, saat bangsa ini, saat kita semuanya melaksanakan ibadah sesuai agamanya, kemudian saling toleransi, kemudian berjiwa keadilan, kita harus saling mengokohkan, saling menguatkan dengan persatuannya, kita harus berperadaban, dan itu semuanya kalau sudah dilakukan, berarti itu sebenarnya lagi membesarkan, lagi membimbing, lagi ngasih vitamin, lagi ngasih minuman yang sehat, lagi apa. Itu maksudnya, bukan sebaliknya. Kalau ada orang yang berseteru, itu berarti dia telah membuat sakit. Jadi sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Jadi hari ini, yuk kita bareng-bareng kuatkan yang ada di Pancasila itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang nyata ini, menjadi keluarga yang damai, sejahtera, tentram, ya. Nanti saling menguatkan. Seperti apa? Ruji jeruji itu. Sepeda itu kan ada jari-jarinya, ada ruji-rujinya. Itu kan meleot, diginiin juga meleot. Tapi setelah diikat semuanya, kok kuat. Sama saja dengan itu apa tadi? Kita habis nyapu-nyapu ya tadi ya. Nyapu sapu lidi. Coba, sapu lidi kan gampang patah. Tapi karena diikat dengan kokohnya, kemudian bisa menggiring, mengumpulkan sampah-sampah tadi. Coba kalau satu lidi. Nah, ini kekokohan itulah yang kita bangun. Saya rasa semua orang akan punya jiwa yang seperti ini. Bangsa ini akan maju. Saling mendukung, saling menolong, saling mengingatkan, saling apa saja. Nah, ini saatnya hari-hari yang seperti ini. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ke depan, kita hari pahlawan 10 November, kita bikin acara kumpul-kumpul. Nih, kita biar jadi seorang pahlawan semuanya. Pahlawan hari ini nggak mungkin angkat senjata. Mungkin angkat raket. Jadi pemain tingkat dunia. Mungkin bawa panah. Bukan untuk panah-panahan, tapi untuk memanah kejuaraan. Nah, itulah jadi para pahlawan. Pahlawannya dari dulu sama sekarang beda. Udah nggak apa-apa. Tapi saya ungkapkan dengan hati yang paling dalam, ini loh jiwa saya. Selama ini saya nggak pernah ngomong, saya NKRI, tidak perlu itu tuh. Yang penting, yuk kita melakukan sebuah perjuangan, aktivitas untuk keumatan, untuk bangsa ini. Nggak bisa lebih besar, kita baru bisanya RT, RW, sekolah, kemudian mana, ya udah nggak apa-apa, kita garap. Nggak usah muluk-muluk nanti saya jadi presiden, nggak penting buat saya. Ya, jadi itu, siap-siaplah kamu menggapai mimpi-mimpi yang tinggi untuk mengangkat derajat bangsa ini. Jangan bangsa pengecut, malu kita sama para pahlawan itu. Bangsa pejabat-pejabat yang menjual aset negara. Naudzubillah itu tuh. Pejabat kok seperti itu. Yuk, kita nggak perlu seperti itu. Kita belajar, kita sukses untuk umat. Umat memanggil, menunggu kita. Kita akan ditunggu sebagai pahlawan kalau kita nanti memberikan karya kepada bangsa ini. Tetap semangat, hidup Indonesia, tetap semangat, Pancasila. Pancasila harus kokoh, Pancasila harus tetap ada di negeri ini. Setuju?
Setuju. Itu saja barangkali Ustaz. Gak ada lagi yang nanya kan? Udah, saya udah haus tuh. Ini Nanti puasanya batal. untuk menutup kegiatan ini, mari kita berdoa bersama untuk kebaikan kita. Bimbing kami, berikan petunjuk kepada kami, berikan hidayah kepada kami, berikan ilmu kepada kami. Bimbing kami agar kami menjadi manusia-manusia yang bisa selalu berkarya, yang selalu berjuang, yang selalu memberikan kemanfaatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami, berkahilah negeri ini, berkahi kami dengan pemimpin yang amanah. Jadikan kami hamba-Mu, jadikan kami masyarakat yang selalu berjuang untuk meraih kebaikan. Jadikan negeri ini negeri yang adil, makmur, sejahtera. Limpahkan kebaikan atas kami. Jauhkan keburukan, jauhkan negeri ini dari segala mara bahaya, dari segala bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.